Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10, Kau Melupakan Janji Kita. Sadar mereka sudah terlalu lama, keduanya pun mengakhiri hot kissing itu. Papa sayang, pergilah, anak-anak sudah menunggu. Ucap Fema, buru-buru. Oke sayang, ingat pesanku barusan dan jangan lupa jaga dirimu dan Marsa ya. Di tempat lain, halo Mahendra, ada apa menghubungiku? Tuan Mahendra, yang adalah ayah mertua dari Fema, ternyata sedang menelpon sahabatnya, Iriana. Yang tak lain adalah besannya sendiri. Hei teman, aku ada berita baik untukmu. Ucapan kakek Mahendra menggantung. Berita apa itu? Apa tentang anak-anak? Iriana asal menebak. Benar sekali temanku, sepertinya feelingku mengatakan kalau 4 bulan itu sudah tidak berlaku lagi. Oh ya, wah, aku senang mendengarnya. Hei, semoga saja ini benar Mahendra. Iya, harapanku juga begitu. Obrolan mereka pun berlangsung lumayan alot. Malam harinya, Marsa telah tertidur pulas, sementara Fema terlihat sedikit gelisah. Pasalnya, suaminya itu belum mengabarinya lagi. Sementara, dirinya kini merasa rindu. Duh, kenapa aku sangat merindukan dia padahal kami bahkan baru sekali tidur bersama. Fema pun memutuskan untuk mengirim pesan singkat kepada Juan. Papa sayang, mama kangen. Klik, terkirim. Oh, ya ampun, aku tidak menyangka akan tindakanku. Gumam Fema, Miss Yutu sayang, sebentar papa telepon ya. Jawaban dari Juan, Iis, ternyata dia membaca pesanku. Fema tak sadar berjingkrak-jingkrak sudah persis seperti Marsa dikala sedang happy. Aku, Juan Barata, seperti yang kalian ketahui, aku telah menikahi seorang wanita beranak satu. Aku tak menyangka, pernikahan yang kuterima secara terpaksa itu semakin hari memberi warna yang berbeda dalam hidupku. Sudah 2 hari aku dan kedua putraku berlibur. Ya, benar sekali, anak-anak terlihat sangat senang. Ternyata benar yang dikatakan wanita itu, bahwa aku harus mengajak anak-anakku refreshing. Agar keduanya tidak merasa semakin jauh dariku. Benar bahwa selama ini, antara aku dan kedua putraku ini memiliki hubungan yang sangat kaku. Bayangkan saja, mereka tumbuh tanpa kasih sayang dari seseorang yang bernama ibu. Hanya aku dan papakulah yang menemani mereka hingga saat ini keduanya sudah memasuki usia remaja. Wanita itu, tidak, dia bukan hanya sekedar wanita bagiku. Dia adalah istriku. Seseorang yang telah menikah denganku sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu. Awalnya, aku memang tidak berencana membuat dia berada di sampingku selamanya. Akan tetapi, semakin kesini aku sepertinya semakin menyukainya. Ah tidak, aku mencintainya, aku tidak akan melepaskannya. Dan sepertinya, dia juga tidak berniat lepas dariku. Aku rasa, istriku juga mulai menyukaiku. Tidak, aku yakin, dia juga jatuh cinta padaku. Aku sangat yakin akan hal itu. Tidak seperti Marsa yang sangat menginginkan ayah dan menyambut baik kedua anakku menjadi kakak kebanggaannya. Kedua anakku ini sangat tidak menginginkan hal itu. Mereka mengatakan bahwa tidak menginginkan ibu tiri. Sampai saat ini pun, mereka selalu memanggil Fema dengan sebutan tante. Apalagi terhadap adik perempuannya itu, anak-anakku acuh dan jutek terhadapnya. Itulah sebabnya, Fema Sandra, istriku itu,
Dia yang memintaku untuk memperbaiki hubunganku dengan dua anakku ini. Dia mengatakan padaku bahwa jika ingin mendapat restu dari dua putraku ini akan hubunganku dengannya, maka aku harus bisa mengambil hati dua bocah ini terlebih dahulu. Aku berpikir, benar juga. Anakku akan terkena imbasnya jika aku menjadi ayah yang egois. Untuk itulah, kami bertiga ada di sini saat ini agar bisa refreshing dan berbicara dari hati ke hati. Kedua putraku sangat menyukai alam dan salah satu pulau yang cukup terkenal di Indonesia ini menjadi pilihan mereka, yaitu Pulau Derawan yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Satu kata untuk tempat ini, keren. Pa, kami perhatikan belakangan ini Papa terlihat sangat akrab dengan adik baru itu. Nah, kedua putraku mulai mengomentari kedekatanku dengan Marsha. Mereka masih saja menyebutnya adik baru. Anak kecil dan panggilan-panggilan aneh lainnya. Padahal gadis kecil itu sudah menjadi adik mereka selama 3 bulan terakhir ini. Tentu saja Papa akrab dengannya. Dia sudah jadi anak Papa. Lagi pula Papa tidak punya anak perempuan. Jawabku sekenanya. Jadi, Papa menyayanginya seperti terhadap anak sendiri? Keduanya masih penasaran. Ya, begitulah. Lagi-lagi aku menjawab sekenanya. Mendengarkan jawaban enteng dariku, kedua putraku itu terdiam. Entah apa yang sedang mereka pikirkan. Aku mulai menyusun pertanyaan di kepalaku. Bagaimana menurut kalian berdua tentang Mama Fema dan Dedek Marsha? Aku mulai mengeluarkan pertanyaanku. Aku rasa tidaklah buruk. Jawaban seadanya yang kumaknai sangat dalam itu, keluar dari bibir anak sulungku, sungguh jawaban yang sulit dipercaya. Sementara adiknya terlihat mengangguki perkataan kakaknya. Sepertinya, Ferdo memang hanya mengikuti apa kata kakaknya. Jadi, kalian sudah bisa menerima mereka? Tanyaku lagi. Kali ini aku melempar pandangan ke arah Ferdo. Bagaimana dengan Papa? Apa Papa sudah menerima tante itu sebagai istri Papa? Bukannya jawaban yang kudapat, malah serangan balik dari putraku bungsuku ini. Panggilan masuk ke ponselku dari kontak. My wife. Wajah kedua putraku menahan senyum saat tak sengaja membaca nama istriku sedang memanggil. Oke, aku putuskan untuk menjawabnya dengan harapan, ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan Ferdo barusan. Sengaja ku aktifkan loudspeaker agar keduanya bisa ikut mendengar. Halo. Sapaku kepada Fema. Halo Papa sayang, jadi sudah pulang dari jalan-jalannya? Tanya istriku dengan nada manja. Ini sungguh membuatku ingin segera pulang dan bertemu dengannya. Sudah sayang, kami sudah di villa. Jawabku, sengaja memperdengarkan kata sayang di depan kedua putraku. Sayang, ingat minum vitaminnya dan jangan lupa berikan juga ke anak-anak. Benar, istriku membekali kami vitamin penambah daya tahan tubuh. Dia lupa bahwa aku ini seorang dokter yang sudah pasti menyiapkan hal kecil itu. Jangankan sekedar vitamin. Kotak P3K saja ku kemas di dalam koperku. Hehe, tapi tak apa, vitamin pemberian istri pasti yang terbaik. Iya, kami sudah meminumnya sayang. Jawabku, ku lihat ekspresi dua bocah ini tenang dan santai. Tidak ada aura kesal di wajah mereka. Anak-anak mana Pak? Apa mereka sudah tidur? Tanya istriku lagi, membuat wajah tenang kedua putraku kini terlihat canggung dan salah tingkah. Mereka berdua ada di dekatku, sekarang ku aktifkan loudspeaker ya, dan bicaralah pada mereka. Ucapku,
padahal sedari tadi loudspeaker memang sudah aktif. Hai, Jer, Fer, bagaimana liburan kalian? Kakak, ini Marsa. Kakak, bicaralah. Marsa merindukan suara kalian. Gadis kecil itu menyambar dengan nada cemprengnya, membuat kedua putraku menggeleng kepala heran. Tersungging juga senyuman kecil di sudut bibir mereka. Anak kecil, kamu sangat tidak sopan. Pertanyaan Mama belum kami jawab. Kenapa kamu sudah menyambar? Nada ketus itu tentu saja keluar dari mulut Ferdo. Namun, dia sepertinya tidak sadar telah menyebut kata Mama. Dan aku sangat yakin istriku sangat bahagia mendengarnya. Iya, maaf Kak. Sahut Marsa dengan nada bersalah. Silahkan, jawablah pertanyaan Mama. Sambungnya lagi. Tante, kami sangat happy di sini. Jawab Jerry, jujur. Kak Jer, jangan lupa janjimu akan membawakanku oleh-oleh. Marsa mengingatkan Jerry akan janjinya. Anak kecil manja, tenang saja. Kami sudah mendapatkan oleh-oleh untukmu. Sahut Ferdo. Oh ya, benarkah itu, Pak? Tanya Marsa padaku, ingin memastikan dan kujawab iya karena memang benar adanya. Ye, asik, oleh-oleh apa itu kakak? Tanyanya lagi karena penasaran. Kulihat, Ferdo tersenyum jahil sebelum menjawab. Kami menangkap beruang hidup sebagai oleh-oleh untukmu. Hah, beruang hidup? Marsa terdengar bingung. Iya, karena namamu Marsa, jadi kami memutuskan membawakanmu beruang. Ingat film kartun Turki itu? Anak kecil manja yang nakal bernama Marsa itu kan tinggal dengan beruang. Jelas Ferdo, panjang lebar. Aku dan Jerry sampai tersenyum geli mendengarnya. Papa, kakak jahat, ganti pa, oleh-olehnya boneka beruang saja, jangan yang hidup. Keluh Marsa, protes. Iya sayang, nanti papa bilang ke kakak kamu ya. Ujarku, menenangkan Marsa. Obrolan kami pun berlangsung hangat dan lama. Kami mengakhiri panggilan karena sudah merasa ngantuk. Malam ini pun diakhiri dengan perasaan bahagia. Aku jadi semakin tidak sabar untuk pulang dan bertemu dengan istriku. Ya ampun, tak kusangka berjauhan dari mereka. Membuatku merasa benar-benar menjadi seorang istri dan juga ibu dari dua putra. Aku tidak hanya merindukan Juan, tapi aku juga merindukan kedua anak itu. Semoga saja setelah ini, hubungan keluarga kecil ini akan semakin hangat. Aku benar-benar ingin hidup dengan mereka selamanya. Fema bergumam. Puas dengan pikirannya, Fema memutuskan untuk beristirahat karena besok malam ketiga jagoan itu akan pulang. Besok, ia berniat untuk belanja agar bisa menyambut ketiganya dengan makan malam spesial. Keesokan harinya, hari ini adalah hari Minggu. Dikala matahari kembali melakukan tugasnya, menyapa seluruh penduduk bumi, Fema dan Marsa beserta Bisung sudah berada di pasar. Apalagi kalau bukan berbelanja untuk persiapan makan malam spesial. Di tempat lain, Jerry dan Ferdo tengah berbincang berdua saja. Kak, apa menurutmu, Papa benar-benar menyukai Mama Tiri? Tanya Ferdo. Bukankah sudah terlihat jelas, mereka bahkan tidak malu sayang-sayangan di depan kita. Kakak tidak berpikir itu hanya sandiwara? Apa kau pernah melihat Papa bersandiwara? Untuk apa dia bersandiwara? Lalu kenapa mereka tetap tidur terpisah? Yang aku dengar, suami istri itu harus tinggal di kamar yang sama. Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu. Apa yang kalian berdua bahas tanpa papa? Juan muncul dan menghampiri kedua putranya. Keduanya tidak menjawab dan hanya mengucapkan selamat pagi.
Fer, Jer, Papa dan Mama Fema memutuskan untuk menjalani hubungan rumah tangga ini sampai akhir hayat. Bagaimana menurut kalian? Apa Papa boleh? Kedua remaja itu tidak langsung menjawab, melainkan saling melirik. Seolah menunggu siapa yang akan menanggapi pertanyaan Papa lebih dulu. Papa menunggu jawaban. Bagaimana menurut kalian berdua? Juan mengulangi pertanyaannya. Terserah Papa saja. Sama, terserah Papa. Oke, karena kalian bilang terserah, jadi Papa anggap kalian oke dan bersedia menerima Mama dan Marsha. Kedua remaja itu mengangguk kecil dengan tatapan datar. Malam harinya. Bandara Soekarno-Hatta. Ketiga pria tampan itu akhirnya tiba dalam keadaan selamat. Papa, sebuah suara tak asing menyelip masuk ke telinga ketiga pria itu. Dan tentunya semua orang yang berlalu lalang di bandara itu juga mendengarnya. Rupanya, Fema dan Marsha ikut menyambut kepulangan tiga orang ini. Dasar anak kecil tidak sabaran. Kenapa harus berteriak di keramaian begini? Ferdo bergumam ingin melayangkan protes pada Marsha. Bagaimana tidak? Karena suara gadis kecil itu, banyak mata kini menatap ke arah mereka. Terlihat Marsha tersenyum senang dengan sedikit berjingkrak seperti biasanya, memamerkan deretan giginya. Ia merasa sangat senang karena Papa yang ia rindukan sudah pulang. Mama tunggu di sini ya. Tanpa menunggu jawaban Fema, Marsha berlari ke arah Juan yang tersenyum ke arahnya. Kalian pasti sudah sangat tahu. Kini Marsha memeluk papanya itu dengan sangat erat. Meluapkan kerunduannya yang sudah sangat berat. Pa, Marsha rindu Papa. Ungkap Marsha. Juan tersenyum lembut. Betapa menggemaskannya putri kecilnya ini. Iya sayang, Papa juga kangen Marsha. Perasaan rindu yang membuncah juga menguasai hati Juan dan Fema. Sudah sangat tidak sabar rasanya ingin melepaskan dan meluapkan perasaan itu. Namun sayang, situasi dan kondisi sedang tidak mendukung. Ada anak-anak di sekitar mereka saat ini. Jadi, mereka berdua hanya bisa saling curi pandang. Hanya Jerry, si sulung itu yang mengerti akan gerak-gerik kedua orang tuanya itu. Maklum, bocah itu sudah otu ke usia 15 tahun. Setelah memasukkan semua bawaan ke bagasi mobil, kini sang supir akan melakukan tugasnya untuk mengantar keluarga ini ke apartemen. Marsha memilih duduk di sebelah supir papanya itu karena sudah terbiasa diantar jemput oleh sang supir setiap hari. Aku saja yang duduk di depan, kau di kursi paling belakang bersama Kak Jerry. Sarkas Ferdo. Tidak. Marsha maunya di depan seperti biasa. Iya kan Paman? Sahut Marsha mencari pembelaan kepada Pak Supir. Ini bukan mobilmu. Ini mobil Papa. Kau tidak berhak. Tidak, justru Marsha yang berhak karena ini mobil Papa. Bukan mobil kakak. Marsha tidak mau kalah. Anak kecil, kau harus menurut kalau mau jadi adikku. Mengerti? Ferdo mulai menekan kata-katanya, membuat Marsha tak berani melawan. Ferdo, bukankah kamu yang harus belajar mengalah? Juan mulai ikut campur. Iya deh, Marsha dekat Kak Jer saja Pak. Gadis kecil itu pun mengalah dari kakaknya, mengingat tekadnya ingin menjadi adik dari seorang Ferdo Barata. Kak Jer, Marsha boleh di sini kan? Basa-basi, sungguh mengganggu Jerry yang sudah memejamkan matanya ingin beristirahat. Jerry membuka matanya. Duduk saja, tidak perlu banyak tanya, jawab Jerry dengan nada datarnya menatap Marsha. Terima kasih Kak, ucap Marsha dengan wajah sumringah, membuat Jerry merasa tak tega. Iya, sama-sama Sa.
Tanpa sadar, Jerry mengelus kepala Marsa. Fema dan Juan duduk bersebelahan di belakang supir dan Ferdo. Fema mengetik pesan pada ponselnya dan mengirimnya ke kontak Juan. "Pa, maaf atas situasi ini. Kalau tahu Marsa akan seperti ini, seharusnya kami berdua menunggu di rumah saja." "Jangan bilang seperti itu. Aku senang kalian datang ke bandara." Fema tersenyum menatap pesan Juan pada ponselnya. Makan malam. Keluarga itu menyantap makan malam dengan tenang. Hanya terdengar bunyi sendok yang saling bertubrukan dengan piringnya masing-masing. Setelah menyelesaikan makannya, Fema bangkit dari duduknya untuk membuat susu hangat. "Bagaimana dengan rencana ke hotel? Apa dia masih ingat?" tanya Fema dalam hati. "Astaga, apa yang aku pikirkan? Suamiku tentu saja merasa lelah," gumam Fema lagi. Fema mengantar susu hangat itu ke meja makan, berhubung anggota keluarga itu masih duduk makan dengan sangat lahap. "Kalian pasti capek kan? Jadi mama sengaja membuat susu hangatnya lebih awal biar setelah ini kalian langsung istirahat," tuturnya. Kedua remaja itu mangut-mangut menatap gelas susunya. Lain halnya dengan Juan yang kini menatap istrinya itu dengan tatapan liar. "Setelah ini, dia pasti mendatangiku," batin Juan. Pria itu meneguk abis susu hangat miliknya tanpa sisa lalu beranjak ke kamar. "Papa duluan ke kamar ya," pamitnya. Di kamar Marsa, Fema sedang bolak-balik dengan perasaan tak menentu. Dia menunggu ajakan suaminya itu, namun nihil. Dia benar-benar tidak pengertian. Dia menyiksaku, apa dia tidak merindukanku? Dia bahkan tidak basa-basi memintaku ke kamarnya. Minta dipijat misalnya atau membahas hal lain misalnya. Fema merasa kesal sendiri atas sikap Juan yang sama sekali melupakan rencana mereka. Akan menghabiskan malam bersama saat Juan pulang dari liburan. Sudahlah Fema, jangan berharap lebih. Mungkin saja dia sudah sadar bahwa dirinya tidaklah membutuhkan seorang istri sepertimu. Fema berusaha menenangkan hatinya. Di kamar Juan Barata. "Dugaanku salah. Dia tidak mendatangiku. Apa dia malu atau apa? Kemana keberaniannya itu pergi? Atau mungkin dia ingin membiarkan aku beristirahat dulu biar besok bisa fit saat bertempur dengannya." Juan pun tertidur. Besok paginya. "Bisum, tumben istriku membiarkanmu menyiapkan sarapan?" Juan heran melihat Bisum yang sedang menata sarapan di meja makan, yang biasanya dikerjakan oleh istrinya. "Maaf Tuan, tadi Nyonya yang menyiapkan sarapan ini. Saya tinggal menatanya," jawab Bisum. "Yah, lalu di mana istriku?" "Nyonya sudah berangkat kerja Tuan." "Hah, ada apa ini? Tidak biasanya dia seperti ini." Keempat orang penghuni apartemen sedang menikmati sarapan. Dua remaja itu terlihat mengedarkan pandangan yang menyorot seluruh ruang. Namun, tak mereka temukan ibu tirinya itu. "Di mana Mama Sa? Apa dia tidak sarapan?" tanya Jerry, membuat Ferdo lagi-lagi menatapnya heran. "Mama katanya," tanya Ferdo dalam diamnya. Sudut bibir Juan tersenyum kecil mendengar kata "Mama" keluar dari mulut anak sulungnya itu. "Kalian berdua juga mencari keberadaannya. Ternyata kita sama-sama sudah menyukainya. Tapi kalian berdua tidak sadar jika hati kalian sudah menerima dia sebagai ibu." Marsa yang ditanya tidak menjawab, karena dia pun tidak tahu Mama kemana. "Anak-anak, Mama kalian sudah berangkat ke butik." Juan memberitahu, "Tumben."
batin Jerry Verdo bersamaan. Hari ini, Juan tidak menggunakan jasa supirnya. Ia hanya menugaskan supirnya itu untuk menjemput Marsa di sekolah. Sementara dirinya sendiri yang akan mengantar Marsa. Terima kasih papa, hati-hati di jalan ya pa. Iya sa, belajar yang benar ya sayang. Juan pun segera melajukan mobilnya setelah mengantarkan Marsa. Tiba di depan butik, Juan segera turun dari mobilnya. Satu orang pekerjanya pun belum datang. Kenapa dia sangat buru-buru pagi ini? Juan pun melangkah masuk karena pintu ruko itu sudah tak terkunci meskipun dalam keadaan tertutup. Di dalam ruangannya, Fema duduk di atas kursi empuknya. Ia kemudian membaringkan kepala menyamping di atas meja kerjanya. Dilihatnya foto pernikahannya yang sengaja ia pajangkan di dalam bingkai di atas meja kerjanya itu. Fema lalu meraba wajah suami yang berpose di sebelahnya. Ya Tuhan, kenapa perasaanku harus setesiksa ini hanya gara-gara sikap cuekmu? Batinnya sambil terus mengusap wajah Juan pada bingkai foto. Awalnya aku menolak dengan tegas pernikahan ini, tapi kenapa aku malah terjebak di dalamnya? Kenapa aku sejatuh cinta ini terhadapmu? Seseorang yang tak lain adalah pemilik wajah itu tengah berdiri mematung di dalam ruang kerja Fema. Dan mendengar semua yang dikatakan wanita itu. Jadi kamu menyesali perasaanmu itu? Suara Juan tiba-tiba mendominasi ruangan itu membuat Fema sontak berdiri dari duduknya. Ia menelan kasar dengan tatapan syoknya tidak mempercayai apa yang ada di hadapannya kini. Melihat keterkejutan istrinya, Juan mendekat dengan langkah tegas dan meraih tubuh Fema untuk memeluknya. Kenapa menangis sendirian di sini sayang? Beruntung aku tiba di sini tepat waktu, jadi aku bisa mendengarkan isi hatimu. Juan mengelus dan mengecup kepala istrinya. Fema masih mematung sehingga tidak membalas pelukan suaminya. Ia takut jika ini hanya mimpi atau halusinya saja. Hei, Juan mengusap air mata di wajah istrinya itu. Ibunya anak-anakku kenapa menangis? Juan tersenyum menatap wajah cantik itu. Fema membalas tatapan itu, namun tidak membalas senyuman Juan. Juan mendekatkan wajahnya dan langsung menyatukan bibir mereka. Ia melumat abis bibir itu, kemudian berhenti saat menyadari pemilik bibir itu kesusahan mengatur napas. Juan, Fema memeluk tubuh suaminya. Kenapa mama sayang, baru sadar kalau ini suamimu? Kenapa kau jahat, kau tidak merindukanku tadi malam? Kau melupakan janji kita, aku marah padamu Juan. Ayo ikut aku, Juan menarik tangan Fema. Fema hanya mengikuti langkah suaminya itu. Di dalam mobil. Kita mau kemana? Tanya Fema, penasaran. Bersenang-senang sayang, jawab Juan, singkat. Ini masih terlalu pagi untuk pergi bersenang-senang. Apa dia tidak ada pekerjaan? Tadinya aku ingin mengajakmu pergi nanti malam. Tapi, aku tidak sabar jadi aku berubah pikiran. Dan aku sudah menyerahkan pekerjaanku kepada orang yang ku percaya. Jadi, jangan bertanya tentang pekerjaanku untuk hari ini. Ujar Juan sambil terus konsen menyetir. Apa dia bisa baca isi otakku? Berhenti menatapku begitu. Kenapa dia tahu aku sedang menatapnya? Juan tiba-tiba menghentikan mobil. Tutup matamu. Apa yang ingin kau lakukan? Bersambung.